وانشر علينا حكمتك يا أرحم
al-fai, yaitu harta rampasan perang yang tidak diawali dengan peperangan, itu namanya al-fai. Jadi sekarang wasahmun lidzawil qurba, ya. Benar itu kan? Lidzakari mithlu hadzil unsayain gitu. Jadi minggu kemarin bahwa fai itu dibagi untuk kerabat Nabi, dan kerabat Nabi ini terbatas kepada keturunan Hashim dan keturunan Muttalib, Banu Hashim dan Banu Muttalib. Itu memang sudah dikhususkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kan Bani Hashim dan Bani Muttalib itu banyak tuh, ada laki ada perempuan. Nah, sekarang katakan di sini lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dibandingkan bagian perempuan. Jadi sama dengan warisan. Jadi warisan itu bagian anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan. Jadi kalau anak perempuan dapat 500 juta, ya, maka anak laki-laki dapat 1 M, 2 kali dari 500. Ya, gitu. Nah, di sini di dalam pembagian al-fai pada Bani Hashim dan Bani Muttalib, laki-laki dapat, perempuan dapat. Hanya bedanya laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Li'anna dzalika 'atiyatun minallahi ta'ala. Karena sesungguhnya itu bagian itu al-fai itu 'atiyatun minallahi ta'ala, itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu maka cara baginya adalah, ya, laki-laki 2 kali lipat dari bagian perempuan. Tastahiqu bil qarabati kal irsi. Ya, ini kerabat berhak mendapatkan bagian al-fai sama seperti warisan. Jadi yang dihitung adalah al-ibratu al-intisabu ilal aba. Jadi dikaitkan, dihubungkan kepada laki-laki. Rasulullah SAW tidak membagi al-fai ini kepada Zubair dan Utsman. Kenapa? Karena Zubair ini adalah anak bibinya Nabi. Utsman juga anak bibinya Nabi. Jadi Nabi Muhammad punya bibi, punya encing namanya Sofia. Sofia ini punya anak namanya Zubair. Nabi Muhammad juga punya encing namanya Arwa. Arwa punya anak namanya Utsman. Ini 2 orang gak dibagi nih sama Rasulullah al-fai. Kenapa? Karena Zubair sama Utsman dari jalur perempuan, bukan jalur laki-laki. Nah, jadi dikatakan di situ al-ibratu bil intisabi ilal aba. Yang dihitung adalah yang dihubungkan kepada bapak, bukan kepada ibu, di laki-laki. Nah, itu dikatakan semacam itu kal irsi sawa'un fihi ghaniyuhum wa faqiruhum. Baik itu yang mau dibagi adalah mereka orang kaya ataupun orang fakir. Pokoknya yang penting dia adalah kerabat Nabi dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya. Nah, dia kaya dikasih, dia miskin dikasih. Ya tentunya kalau memang itu al-fainya bisa dibagi seperti itu. Kalau memang al-fainya sedikit,
Ya, kalau dibagi rata begitu dikit banget. Ya, maka nanti ya kira-kira agak kaya ini harus dibagi. Ya, dikasih yang sangat butuh sekali. Ya, yang sangat butuhkan. Wa qaribuhum wa ba'iduhum, juga dibagi orang yang kekerabatannya dekat dengan Rasulullah ataupun yang kekerabatannya itu jauh. Jadi di sini qaribuhum dekat dari kekerabatan, ba'id jauh dari kerabatan. Tapi bisa juga diartikan wa qaribuhum itu orang yang hadir di tempat pembagian al-fai, ya, wa ba'iduhum dan orang yang tidak ada di tempat pembagian al-fai. Yang dekat sama yang jauh dari tempat pembagian al-fai tetap dibagi. Itu jadi ada yang mengartikan seperti itu. Bisa juga diartikan qaribuhum orang yang kekerabatannya dengan Rasulullah dekat, wa ba'iduhum dan yang kekerabatannya jauh dengan Rasulullah dibagi. Qala al-imam, ini persamaan pembagian ini bagian fai sebagaimana ditetapkan atau dikatakan oleh pemimpin, ya, ketika itu. Walau kana al-hasilu qadran, kalau seandainya hasil dari al-fai ini hanya seukuran, ya gas berapa lah, ya, law wuzi'a alaihim la yasuddu masaddan, kalau mau dibagi-bagi kepada mereka semuanya itu tidak bisa menutupi kebutuhan mereka, karena sedikit dibagi-bagi, ya, itu nggak bisa menutup kebutuhan mereka. Nah kalau begitu, quddimal ahwaju minhum fal ahwaju, didahulukan yang paling butuh daripada mereka, kemudian yang baru butuh, baru yang setengah butuh, baru yang nggak butuh. Jadi diutamakan yang paling membutuhkan. Kenapa? Karena masalahnya sedikit ini al-fainya. Kalau mau dibagi semuanya serba sedikit, nggak ada artinya, ya. Nah maka dikasih yang paling membutuhkan. Fal dikatakan di sini yasuddu fal ahwadimal ahwaju minhum fal ahwaj, didahulukan yang paling membutuhkan dari mereka, kemudian yang setengah butuh. Wala yastau'ibu lid-darurati, ini kalau arti letter love-nya, dan tidak mengambil semuanya karena kebutuhan, tapi ditafsirkan ai wa tasirul hajatu murajjahatan, ya. Jadi wala yastau'ibu lid-darurati artinya apa? Ya, didahulukan, dimenangkan orang yang membutuhkan, gitu. Jadi siapa yang membutuhkan dia yang dikasih. Ya setengah butuh nggak usah, kenapa? Masalahnya sedikit. Ya kalau memang banyak ya udah dibagi, apa-apa, ya, gitu. Nah itu satu bagian buat zawil qurba. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ma afaqallahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walil rasul walidil qurba. Nah sekarang wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Wa sahmun lil yatama, yang sebagian lagi buat anak yatim, ya, anak yatim. Anak yatim itu adalah orang yang wal yatimu, anak yatim adalah shaghirun, dia masih kecil, ya, bukan hanya sekedar gak punya bapak. Kalau sekedar punya bapak saya anak yatim, Pak Subur juga anak yatim, ya. Kalau hanya sekedar gak punya bapak, tapi shaghirun, dia masih di bawah umur, dia belum balik deh, ya, shaghirun. La abun lahu, yang tidak punya bapak. Kalau orang gak punya bapak, anak yatim. Kalau gak punya ibu, anak piatu. Gak punya ibu, gak punya bapak, yatim piatu, gitu ya. Nah, itu bahasa kita. Nah jadi yang dikatakan anak yatim adalah orang yang masih kecil dan tidak punya bapak. Wa yushtaratu faqruhu, dan disyaratkan itu anak yatim yang masih kecil yang punya bapak, dia fakir. Ya kalau dia kaya, karena bapaknya meninggal hartanya banyak, dia dapat warisan. Memang dia nggak bisa mengelola harta, tapi kan ada walinya. Ya hartanya dia dapat berapa? Dia dapat 1 miliar, warna taruh di bank. Nah dia tuh anak yatim kan, maka dia nggak dapat al-fai. Kenapa? Karena walaupun nggak ada bapaknya, walaupun dia masih kecil, tapi dia nggak fakir, dia kaya.
Atau dia nggak punya bapak, tapi ibunya kaya, juga nggak bisa, nggak dapat juga dia, karena ada ibunya. Atau kakeknya kaya, omnya kaya, ya, gitu. Maka dia juga akan termasuk yang dapat. Memang anak yatim, tapi dia nggak fakir. Memang masih kecil, bapaknya udah meninggal, tapi dia nggak fakir. Kenapa? Karena ibunya kaya dan kakeknya kaya. Li'anna lafzul yatimi yash'uru bil hajati. Karena lafaz yatim, jadi kalau kita dengar kalimat yatim, itu konsentrasi kita udah pasti orang susah, gitu kan? Makanya di dalam mustahik zakat yang 8 macam itu anak yatim disebut. Innamas shadaqatu lil fuqara, gitu baca itu 8 macam ayat. Ada nggak yatim? Nggak ada. Karena belum tentu anak yatim itu orang miskin. Ya, dan masalahnya juga anak yatim itu adalah kewajiban kita umat Islam untuk menanggungnya. Seluruh umat Islam wajib menanggung orang yatim. Makanya dia nggak termasuk orang yang mustahik zakat. Ya, nomor 1 ada kemungkinan dia kaya. Nomor 2 memang kewajiban kita untuk menjaminnya, menanggungnya. Ya, jadi katakan itu li'anna lafzul yatimi yash'uru bil hajati, karena lafaz yatim atau kalimat yatim, kalau kita dengar yatim itu yash'uru bil hajati, bisa dirasakan atau ya bisa kita bayangkan bahwa dia adalah orang yang butuh. Padahal belum tentu. Ya kayak tadi, kenapa nggak butuh ya? Karena ibunya kaya, omnya kaya, ya, gitu. Termasuk golongan di golongan yatim juga, artinya dia berhak mendapatkan al-fai kalau ada anak yang dibuang, anak terlantar. Ada orang habis lahirin tuh orang dibuang, atau anaknya udah gede sih, udah sejalan, kemudian disengaja ditinggal sama ibunya. Ya, nah itu kan terlantar, dia termasuk di golongan juga, dapat juga. Atau ada juga waladuz zina, anak dari hasil hubungan gelap. Ya kan nggak tahu bapaknya siapa dia. Ya, dia termasuk di golongan ke situ juga. Atau ada anak yang bapaknya li'an kepada ibunya. Jadi kalau ada orang menuduh seseorang, kalau ada orang menuduh orang perempuan berzina, maka si penuduh itu harus bisa mendatangkan 4 orang saksi. Keempat-empatnya itu ya begitu diinterogasi sama hakim, semua pernyataan sama, berarti dibenarkan tuh si penuduh tadi, karena dia dapat mendatangkan 4 orang saksi. Kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, atau dia bisa mendatangkan 4 orang saksi tapi kesaksiannya beda-beda 4 orang ini, berarti tidak dibenarkan. Maka si penuduh kena cambuk sebanyak 80 kali cambuk. Nah itu kalau orang lain menuduh perempuan lain. Nah sekarang kalau suami sama, kalau suami menuduh istrinya berzina, maka si suami harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau nggak bisa, nggak langsung dicambuk dia harus li'an. Dia harus bersaksi di hadapan hakim, ya, dia harus mengucapkan, ya aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku seorang yang benar, ya, tentang tuduhanku terhadap istriku ini, dia berzina. Itu ucapan semacam itu 4 kali. Nah yang kelima kalinya, kalau saya berdosa, maka saya berhak untuk mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala, dan anak yang dikandung istri saya bukan anak saya. Nah itu namanya jadi antum seorang suami. Maka anak yang nanti yang lagi dikandung sama perempuan tadi, kalau dia lahir itu, kalau selama si suaminya tidak mengakui yang tadi lihat, maka dia juga digolongkan kepada yatim juga, dia mendapatkan fine juga, ya, itu namanya al-li'an. Nah jadi kalau selama dia belum menarik kesaksiannya, atau anak yang dibuang orang tuanya belum mengakuinya, maka dia digolongkan kepada yatimannya, apa? Dia mendapatkan al-fai juga. Nah, itu anak yatim. Ya. Kalau saksi nggak ada nih, tapi pelaku ini mengakui. Nah, kalau si pelaku mengakui berarti bebas si penuduh, karena dia yang akui ya benar apa yang dikatakan penuduh memang saya melakukan. Ya udah, dia dikenakan sanksi tuh si pelaku tadi, dan si penuduh bebas dari sanksi cambuk tadi. Ya, nah, itu
itu dikatakan batal saksi buat si penuduh yang tidak ada saksinya. Ya. Itu tentunya hebat banget tuh orang yang dituduh, dia ngaku begitu, dia gentleman. Ya. Karena kan secara hukum Islam maka nanti dia akan dikenakan saksi. Saksinya apa? Tergantung. Kalau dia masih bujangan, maka dia dijilid, ya dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Tapi kalau dia sudah nikah yang sah, maka dia dirajam, ditimpuk pakai batu yang kecil, karena gitu sampai mati. Ya, jadi makanya kalau ada orang yang mengaku begitu, ya pada negara Islam yang menjalankan hukum Islam, dia termasuk orang yang gentleman dan dia milih lebih bagus disiksa di dunia daripada mendapatkan siksa di akhirat. Kalau di akhirat itu tidak bisa dihitung dengan apalah gitu ya, karena udah sangat dahsyat sekali. Jadi biarin dia mendapatkan siksa di dunia asalkan di akhirat jangan mendapatkan siksa. Jadi kalau sahabat-sahabat Nabi pada zaman dulu gitu, ngaku aja ya, daripada disiksa di akhirat mendingan di dunia ini. Bebas teman-teman. Kemudian yang berikutnya wasahmun lil masakini. Ya. Satu bagian lagi buat orang-orang miskin. Ya, asyamilina lil fuqara, juga tergolong al-masakin adalah al-fuqara. Karena orang fakir dia lebih parah tuh susahnya dibanding miskin. Jadi artinya kalau miskin aja dapat, apalagi fakir gitu. Dapat ya orang-orang miskin. Wasahmun libn sabil, dan satu bagian lagi buat ya ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan kemudian kehabisan ongkos, kehabisan biaya, ya. Atau umpamanya ada orang yang bagus otaknya, tapi orang tuanya gak mampu untuk membiayai anak itu, ya. Maka dia bisa digolongkan kepada ibnu sabil juga, ya. Kasih supaya dia sekolahnya lanjut, kuliahnya lanjut. Kenapa bagus enggak? Waqad marra bayanus salasati bil babis sabiq, sudah lewat penjelasan yang 3 ya, yaitu yatim, miskin dan ibnu sabil pada bab yang lalu. Wa yushtaratu fil jami'i al-islam, disyaratkan semuanya, ya artinya dia yatim, dia miskin, dia ibnu sabil, al-islam. Jadi tiga-tiganya harus Islam syaratnya. Miskin dia muslim, ya. Kemudian yatim dia juga muslim, kemudian ibnu sabil dia juga muslim. Kalau non muslim maka tidak digolongkan ke yang 3 tadi, ya, nggak dapat ya al-faid. Nah, tuntaslah bahasan kita tentang al-faid, ya, tentang al-faid. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan al-kafarah, karena waktu kan lewat 28 ya, setengah 8 kurang 2 menit. Kita baca kita dari 2. Namun sebelumnya saya informasikan sebelum lupa nih. Jadi kan sekarang udah bulan Rajab ya. Nah, jadi kapan pengajian kita akan ditutup? Tadi saya sudah lihat kalender. Jadi minggu besok tanggal 25 Februari itu udah 24 Rajab. Minggunya satu lagi 4 Maret tanggal 1 Sya'ban. Tanggal 1 bulan Roa. Nah, tanggal 11 Maret itu 8 Sya'ban. Tanggal 18 Maret ya, yaitu Jumat 18 Maret itu 15 Sya'ban, nisfu Sya'ban udah. Kita biasanya penutupan sebelum nisfu. Nah, jadi dengan kata lain, dari sekarang masih ada 3 minggu lagi. Jadi kita tawakukan nanti ya Pak Subuh ada kawan yang lain tanggal 11 Maret atau tanggal 8 Sya'ban. Jadi berarti 4 kali sama sekarang nih. 3 kali lagi. Sedangkan yang malam Senin berarti kita tanggal 6 Maret. 6 Maret itu tanggal 3 Sya'ban. Ya, tanggal 3 Sya'ban. Bukan, tanggal 13 Maret. Tanggal 13 Maret berarti. Tanggal 13 Maret itu minggu malam Senin, yaitu 15 Sya'ban. 10 Sya'ban. Tanggal 10 Sya'ban. Jadi berarti pengajian malam minggu itu masih ada 1, 2, 3, 4 kali lagi, ya. Nah, gitu. Jadi untuk malam Jumat
tanggal 11 Maret, untuk malam Senin tanggal 13 Maret. Betul kan ya. Ibu-ibu yang rebo kalau udah lama nggak ngaji nih, ya udah ibu-ibu nggak ada penutupannya, udah tutup sini udah. Ya, ya ibunya Iqbal sakit lah, saya usulkan terus. Ya, disuruh sih kata udah ngaji aja rebo, nggak enak ya kalau nggak ada sebul baiknya gitu kan lah. Gimana gua ini kok nggak ngaji gitu ya. Jadi yang untuk hari malam hari rebo, ibu-ibu udah ditutup aja udah bu, tutup sendiri aja deh bu udah. Ya, insya Allah nanti panjang umur setelah biar bisa bareng pada ngaji bu ya. Hari rebo. Ya sampai situ ya, kita mau baca kitab yang kedua. Tanggal 18. Baik para jemaah, kita masih berbicara masalah anggota badan, dalam hal ini adalah lisan, itu lidah. Sekarang bacaan kita adalah wa qala alaihi salatu wassalam, gitu ya, innan namimata wal hikda fin nari. Kata Rasulullah, innan namimata, sesungguhnya mengadu domba, wal hikda, dan dengki, fin nari, kelak tempatnya di neraka tuh orang yang suka dengki ya, dan orang yang suka mengadu domba. La yajtami'ani fi qalbi muslimin, kedua sifat tadi, mengadu domba dan dengki itu tidak berkumpul di hati seorang muslim. Nah, jadi artinya kalau ada seorang muslim yang mengadu domba dan dengki, dia digolongkan, ya kata Rasulullah, bukannya orang muslim. Nah, alhamdulillah sekali. Ya, oleh karena itu maka kita tinggalkan supaya kita masih tetap digolongkan muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minni dzu hikdin wala namimatin wala kahanatin wala ana minhu. Bukan termasuk golongan aku, kata Rasulullah, orang yang mempunyai sifat dengki. Ya. Dan juga bukan termasuk golongan umatku orang yang suka ngadu domba. Juga orang yang suka ngeramal. Dan juga orang yang wala ana minhu, aku tidak suka pada perbuatan-perbuatan itu, kata Rasulullah. Aku tidak suka kepada dengki, aku tidak suka kepada ngadu domba, aku tidak pernah ngeramal. Ya. Summatala, kemudian Rasulullah SAW membaca ayat Al-Quran, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu, al-ayat. Orang-orang yang menyakiti orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan, orang yang beriman disakitin bighairi maktasabu, tanpa kesalahan, ya, tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Itu kan berarti mereka itu bekerja atau melakukan sesuatu yang tidak baik. Orang yang beriman gak salah apa-apa kemudian disakiti, ya, diadu domba, ya, dengkiin. Nah, itu kan ayatnya panjang ya, al-ayatnya silakan baca, iqra'il ayata bitamamiha. Jadi kalau dalam tulisan ada al-ayata, al-hadisa, bacanya al-ayata dan al-hadisa. Kenapa? Itu adalah maf'ul dari fi'il yang dibuang, iqra'il haditha, iqra'il ayata. Artinya apa? Iqra'il ayata bitamamiha, iqra'il haditha bitamamihi. Silakan baca yang sempurna hadis di buku hadis. Silakan baca doa yang sempurna di Al-Quran. Jadi hanya al-ayata gitu ya. Wa min akbahi anwa'in namimati wa afhashiha, dan di antara macam-macam mengadu domba yang paling jelek dan paling keji adalah maka minha ila salatini wal wulati wa nahwihim, yaitu apa yang diadukan kepada sultan-sultan, kepada raja-raja, dan kepada pemimpin-pemimpin. Ya. Jadi ada orang yang mengadu domba begitu. Bukan yang diomongin
yang diaduin itu bukan pada bukan pada orang biasa aja, langsung kepada pemimpin. Apa maksudnya? Supaya nanti si pemimpin itu panggil ke orang, ya, kasih sanksi, ya, ngadu-ngadu, ya, melapor, ya, dilaporin kepada polisi, dilaporin kepada Pak Lurah, kepada Pak RW. Dan maksud apa? Supaya orang yang dilaporin itu nanti kena sanksi. Wa nahwihim, dan yang seumpamanya. Wa tusamma si'ayata, ini dinamakan mengadu domba. Ya. Wa tusamma si'ayatu, ya, dan dinamakan ini mengadu domba. Yaqsudu biha sahibuha, maksud dari orang yang melakukan itu, melakukan pengaduan tadi, igra'ul waliyyi, yaitu membujuk pemimpin, bi'idza'in man sa'a bihi ilaihi, supaya menyakiti orang yang ngadu. Orang ila man sa'a bihi ilaihi, orang yang berusaha atau orang yang memusuhinya. Ada orang yang memusuhi dia, maka si dia tadi ngadu sama pemimpin, supaya pemimpin apa? Kasih sanksi orang yang nyakitin dia. Jadi dia nggak bisa melawan sendiri, tapi dia ngadu, dia lapor. Ya, wa akhadha malahu, dan orang yang mengambil hartanya, wa jalaba syarra lahu, dan orang yang menimpakan keburukan kepadanya. Nah, orang-orang yang semacam itu, wa ismuha azimun, dosanya itu besar. Ya, mudha'afun ala ismin namimatil lati takunu baina 'ammatin nas. Itu dosanya berlipat ganda dibandingkan dosa orang yang mengadu domba yang terjadi di kalangan manusia pada umumnya. Biasa kan orang adu domba tuh, ya, umpamanya tetangga, ya, karena tetangga ini akur banget, kemudian tetangga yang ketiga ini dia ngomong sama tetangga yang satu, lu akur banget sih, gue lihat iya, lu kata aja lu, kalau tahu lu pasti gak akur, kenapa? Lu paling diomongin kenapa? Kalau utang bisa, dia susah. Bener, iya, wah, ntar pokoknya gue paranin. Dia ngomong lagi sama satu lagi nih, ya, sama tetangga B, lu akur banget, gue lihat masih iya, ya lu, gak tahu aja lu, gak tahu lu, masih marah apa? Lu katanya demen laki dia, bener kan? Ya kan, orang paling ngadu gitu, kamu main cakaran udah, itu biasa ada tuh. Itu dikatakan ila ammatin nas. Tapi kalau ini tadi kelasnya kelas tinggi nih, ngadunya apa? Sama pemimpin. Ya. Supaya pemimpin ambil tindakan kepada orang yang nyakitin dia. Nah, gitu. Ya. Padahal belum tentu ya benar itu. Wa min afatil lisani, dan diantara juga celakanya lidah ini, syatmul muslimi wa syabbuhu fil wajhi, memaki-maki orang Islam dan mencaci makinya di depan matanya, di depan mukanya. Ya, dicaci maki itu orang, kemudian jelek-jelekin gitu ya, diomelin. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul mu'mini fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci ya orang mukmin itu adalah perbuatan orang fasik, dan membunuh orang mukmin itu adalah suatu kekufuran. Ya, bisa lagi itu. Jadi kalau ada orang mencaci orang mukmin itu perbuatan orang fasik berarti, dan membunuh orang mukmin adalah orang-orang yang kafir. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutasabbani syaitanani yatahatarani wa yatakadzabani. Dua orang yang saling mencaci maki seperti dua setan yang saling tuduh-menuduh. Setan mana ada yang cakep sih? Ya, maksudnya namanya setan itu jelek udah. Ya, dua setan saling tuduh-menuduh dan keduanya saling mendustakan. Bohong lu yang bohong. Nah, jadi saling mendustakan. Jadi sama tuh, kayak setan yang lagi saling menuduh. Siapa? Dua orang yang caci maki. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal kabairi as-sabbatani bis-sabbati.
Termasuk dosa besar 2 makian sebab 1 makian. Jadi ada 1 makian jawabnya 2. Ya. Yaitu umpamanya qala rajulun lil akhar ya khabis. Ada orang ngomong, "Hei jelek." Ya. Ada lagi, nah karena dia dibilang, karena hanya dibilang, "Hei jelek." Hei jelek, kemana lu? Jawab lagi, "Ya khabis ya mal'un." Ya jelek, terkutuk. Ya. Jadi yang jawab 2 kali. Jadi yang jawab itu 2. Yang satu kan ada mengatakan, "Ya khabis wa jelek." Jawab lagi, "Hei jelek." Ya, krepek. Ya, gitu kan. Nah, jadi kalau kita mencaci orang sekali, maka jawabannya 2 kali. Gitu. Ada juga orang yang mencaci bapaknya sendiri, loh gimana? Nah, sekarang dia nyaci bapak orang lain nyaci bapaknya dia. Kan begitu, ini sama aja. Kalau kita mencaci bapak orang lain, sama aja seperti kita mencaci bapak kita sendiri. Kenapa? Karena orang itu pasti akan mencaci bapak kita juga. Bahkan mungkin lebih buruk lagi caciannya nanti. Nah, gitu ya. Ya, insyaallah dilanjutkan lisan yaumin afatil lisan ini. Baik para jamaah, sebelum kita baca doa, kita baca Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepada orang-orang yang mendermakan hartanya di musala kita ini, dan mudah-mudahan orang tua kita, saudara kita, teman kita, kerabat kita yang sudah meninggal dunia ditempatkan tempat sebaik-baik oleh Allah. Kemudian teman-teman kita yang lagi pada sakit disehatkan badannya, anak cucu kita sedang belajar dijaga pelihara oleh Allah dan diberikan ilmu bermanfaat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تقربنا من بعده تقربا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا الله فيها. سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. السلام عليكم ورحمة الله.